Kan kamu nggak punya akal kan? Maka apa yang saya bicarakan ini saya buktikan, bro. Kamu menentang sendiri parameter yang kamu sepakati. Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan lalu dikatakan maha kuasa? Satu narasi aku yang stereotype sama kalian, coba. Bisa sebutkan ulangi kata-katanya nggak? Beberapa pernah saya lihat itu yang Rifa tuh bilang bahwasanya Yesus itu raja raja seks ya, pernah saya lihat, pernah ngomong gitu. Ini nih kamu harus belajar. Tadi kan indikatornya adalah merendahkan satu kaum atau satu komunal karena membenci komunal atau kaum itu. Contoh, aku kan orang Minang nih, aku bilang, orang Minang itu wajahnya jelek-jelek. Nah, misal, itu namanya stereotip. Iya, kaum membawa. Nah, Rifa bilang Kristen. Sebentar, bro, saya ajarkan dulu. Saya bilang rata-rata orang Kristen yang masuk ke Kemal kami itu dungu, bukan berarti saya stereotip kepada orang Kristen lain, karena saya bilang orang Kristen yang masuk ke Kemal ini. Kamu coba belajar bahasa Indonesia yang baik ya, kasih ya. Contoh gini nih, kalau saya bilang Yesus itu raja di atas segala raja dan dia adalah raja seks, itu bukan karena saya benci Yesus, tidak, tapi itu adalah argumen dari silogisme yang dibawa Edis. Silogismenya gimana? Ini saya ajarkan kamu silogisme nih. Kata Edis, laki-laki yang memiliki kekuatan 30 pria itu adalah raja seks. Maka dengan demikian Yesus itu bisa dikatakan raja seks. Kenapa? Dia adalah laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, maka dia lebih raja seks daripada yang memiliki kekuatan 30 pria. Itu bukan stereotip. Edis kan bilang kalau Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria, betul, maka dia adalah raja seks. Menurut Edis, kalau ada laki-laki yang memiliki kekuatan 30 pria itu dikatakan raja seks. Maka saya katakan, kalau begitu Yesus adalah raja seks. Kenapa? Dia adalah laki-laki yang kelaminnya memiliki kekuatan 100% Tuhan. Kecuali dia tidak punya kelamin atau diakui secara akademis bahwa kelaminnya tidak berfungsi sama sekali, alias impoten. Tapi kalau dia dikatakan 100% human being yang normal, maka secara tidak langsung kalian harus mengakui bahwa dia adalah raja seks. Bahkan dia bergelar raja di atas segala raja. Itu bukan kebencian, tapi itu mengkomparasi atau mirroring narasi kalian yang menghina nabi saya. Begitu, bro. Nah, makanya bro, besok-besok kalau mau menuduh, bawakan indikasi yang jelas. Kalau saya nih nuduh nih, misal saya katakan orang Kristen itu adalah orang yang tidak berakal. Itu kan stereotip tuh. Nah, saya harus mampu membuktikannya. Maka kepada orang Kristen yang bertanya ke saya, kenapa kau bilang kami tidak berakal? Saya jawab, loh, kalian tidak berakal karena kalian beriman kepada Tuhan yang mati. Apa masalahnya dengan Tuhan mati? Lah, Tuhan itu kan definisinya pencipta yang tidak diciptakan, yang memiliki kekuasaan kekal. Ketika Tuhan itu mati, maka dia sudah tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Nah, ini yang dikatakan bahwa bahwa kalian itu adalah orang-orang yang memang menentang akal sehat. Nah, jadi saya tidak menuduh. Saya adalah orang yang ketika berbicara itu, maka pembicaraan saya itu akan saya berikan dasar. Pertama, dasarnya adalah dalil. Dalil itu adalah bukti-bukti empiris atau bukti-bukti tertulis seperti tekstual tertulis. Yang kedua adalah faktual. Faktual itu apa? Saya pertontonkan kepada orang lain bahwa memang ada ajaran di Kristen itu yang tidak masuk akal. Tritunggal itu kan disebut dengan misteri karena dia tidak masuk akal. Nah, jadi saya sebagai seorang akademisi itu tidak boleh bicara tanpa dasar. Nah, ketika kamu menuduh saya penuh kebencian, itu tidak bisa dikatakan sebuah pernyataan ilmiah. Itu justru datang dari pernyataan orang yang membenci saya. Karena gini, bro, menuduh orang lain membenci sebenarnya itu kembali ke kita. Berarti kita sebenarnya membenci orang itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, dari tadi kan Rifa tuh menuduh juga semuanya itu. Jadi Rifa itu berarti kamu mengerti arti menuduh nggak sih? Kamu ngerti nggak menuduh itu? Menuduh itu menyatakan seseorang melakukan sesuatu. Contoh saya bilang, kamu ini tidak berakal. Nah, kan itu baru tuduhan. Maka dia akan menjadi kebenaran setelah terbukti. Itulah saya katakan. Nah, kalau kita kasih contoh boleh nggak? Nah, boleh. Oke. Kita bisa katakan kalau kamu tidak punya akal, tidak punya rasional. Pertanyaan saya adalah, apa kamu bisa bedakan Tuhan dan manusia? Ya, bisa.
Oke, definisikan Tuhan, definisikan manusia, sehingga mereka adalah entitas yang berbeda. Apa yang membedakan antara Tuhan dan manusia? Silakan. Ya, Tuhan itu suci, Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa. Oke. Ketika ada orang mati tak berdaya, bisa dikatakan maha kuasa? Tidak. Oke. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Kan kamu nggak punya akal kan? Maka apa yang saya bicarakan ini saya buktikan, bro. Kamu menentang sendiri parameter yang kamu sepakati. Tadi kamu mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Dia mati tapi bangkit, Iya. hidup. Tapi pernah mati kan? Iya, mati untuk menembus Yang saya tanya itu waktu manusia, kami mengimani. saya tidak tanya matinya buat apa. Saya tanya ketika dia mati itu adakah dia memiliki kekuasaan waktu dia mati jadi mayat? Tergantung di tiang salib itu waktu dia mati itu punya kekuasaan nggak dia? punya kuasaan. Apa kuasanya waktu dia digantung di tiang salib? Iya, dia itu untuk menebus dosa manusia, dia rela Saya mati tidak tanya untuk dibangkitkan. apa dia mati, bro. Bro, saya tidak tanya. Bahkan ketika kamu mengatakan dia dibangkitkan, itu bukti kalau dia tidak berkuasa. Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan lalu dikatakan maha kuasa? Inilah kenapa saya katakan kamu tidak punya akal, bro. Jadi ketika Uni Riva ini membuat sebuah statement dan argumen, memang mungkin terdengarnya awalnya tuduhan, tapi ketika terbukti bahwa kamu itu tidak berakal, maka itu bukan lagi tuduhan, tapi itu fakta. Nah, mari kita kembali. Kamu tadi menuduh saya penuh kebencian. Coba diksi saya yang penuh kebencian itu apa? Coba diulangi. Ya itu seperti secara tidak langsung kamu tuh udah mengatakan yang itu loh tadi, bahwasanya Kristen itu orang yang tidak berakal. Kan itu. Loh, kan saya sudah buktikan. Itu kan saya bilang, itu pembukti kan saya bilang. Kalau pertama kita mengatakan seseorang melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu, kan itu kita di awal menuduh tuh. Maka tuduhan itu bisa dikatakan fakta ketika terbukti. Kamu sudah membuktikan kalau kamu tidak berakal. Kenapa saya katakan kamu tidak berakal? Menurut akal sehat, yang namanya orang berkuasa itu tidak akan mati. Maha kuasa loh ya, bukan berkuasa loh. Maha kuasa sebagai Tuhan. Tidak ada yang namanya Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan dia mati. Sebentar bro, bentar bro. Lalu kemudian saya buktikan ternyata kamu adalah orang. Kalau ada orang sedang berbicara, lalu kamu tertiba tertawa. Tawa itu bisa menutupi kepanikan. Tawa itu bisa menutupi rasa malu. Tawa itu bisa menutupi keterguncangan. Nih aku kasih data loh. Aku pakai dalil ya. Nih, aku tunjukin ya dalam kitab Amsal ya. Berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak ketawa. Iya, kamu sendiri, kamu yang kamu tuduhkan itu yang kamu ungkapkan sekarang, udah kamu ungkapkan sebenarnya. Bentar ya, ini kasih ayat aja ya. Kamu dari tadi banyak ketawa, padahal saya lagi bicara serius sama kamu. Kenapa kamu ketawa? Karena ini, nih, karena ini. Nih, kenapa kamu banyak ketawa? Karena ini. Amsal pasal 29 nomor 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Padahal nggak ada lucu. Jadi kalau ada orang ketawa nggak ada yang lucu, itu bisa jadi tawanya itu menutupi sesuatu dalam dirinya. Mungkin dia kena mental, mungkin dia malu, mungkin dia menertawakan dirinya sendiri, atau kita nggak tahu. Karena ketawa itu secara natural itu terjadi ketika ada yang lucu. Jadi kalau nggak ada yang lucu tiba-tiba ketawa, bisa jadi mungkin dia ODGJ. Ya, dari tadi saya lucu gini. Kamu mengatakan di mana saya membuat kuncian, kamu posting, kamu searching di HP tadi, bosnya itu semua yang kamu apakan itu. Dari tadi kamu mengatakan itu. Saya kan minta bukti sama kamu. Mana buktinya kalau saya pernah merendahkan satu komunitas, stereotip? Itu mana bukti-buktinya mana? Itu kan tuduhan kamu. Kamu kan mengambil indikator dari ChatGPT. Bentar bro. Kamu kan orang yang mengambil indikator dari ChatGPT lalu menyerangkan ke saya. Sementara kan saya tidak mendengarkan bukti-bukti otentik kalau saya melakukan hal itu. Makanya saya tanya,
Coba tunjukin diksi stereotip saya tuh yang mana, diksi merendahkan saya tuh yang mana. Saya bilang orang Kristen yang naik ke Komal Nandar itu banyak yang tidak punya akal. Bahkan saya ketika berbicara pun saya buktikan kalau kamu tidak berakal. Contoh, tadi kamu bilang Tuhan itu maha kuasa, tiba-tiba Tuhanmu mati, lalu kamu bilang Tuhan mati ada Tuhan maha kuasa, kan lucu. Maha kuasanya apa? Dibangkitkan lah. Dengan kata diksi dibangkitkan itu membuktikan kalau dia tidak berkuasa kecuali dibangkit sendiri. Tuhan mati dibangkitkan sama entitas lain dikatakan maha kuasa. Ini kan tidak ada akal, bro. Rasio mana ini yang menerima, bro? Kampus mana yang bisa melegalkan akal seperti ini, bro? Nah, jadi saya itu kalau bicara itu pembuktian saya lakukan. Nah, pertama saya pakai dalil tekstual, kontekstual seperti kitab Amsal nih. Saya buktikan kalau kamu tuh mohon maaf ya, menurut Bible kamu tuh kamu bodoh. Kenapa? Karena kamu ketawa tanpa ada yang lucu. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Indikator seseorang itu dikatakan bodoh, dia gampang mengamuk tanpa alasan yang jelas, kecuali alasan jelas tuh. Nah, dan juga banyak ketawa tanpa alasan yang jelas. Karena secara natural manusia normal orang itu akan marah ketika ada sesuatu yang men-trigger dia. Kayak aku akan mengamuk besar kalau kalian menghujat agama aku. Berarti aku bukan ODGJ, tapi aku reaktif namanya. Itu normally, natural. Dan aku akan ketawa ketika ada yang lucu. Tapi tiba-tiba nggak lucu, aku ketawa sendiri. Ya, any something wrong with me. Dan kamu dari tadi tuh, Pak dosen tidak ketawa, Nandar tidak ketawa. Kamu ketawa sendiri, padahal saya lagi serius bicara dengan kamu. Nah, berarti any something wrong with you. Maka kayaknya yang perlu berobat secara psikologis itu kamu, bukan saya, bro. Iya, benar. Tapi saya cuma mau nanyakan itu aja sih, dari awal, dari dulu saya mau nanyakan, Uni kan udah dekat sama Tuhan. Kalau memang benar Uni dekat sama Tuhan, pastinya jiwa Uni tenang. Pasti. Tapi kalau tidak ada ketenangan, berarti Uni perlu pertanyakan itu nih. Kalau ada, tapi Uni lah yang bisa menjawab itu ya. Ciri-ciri seseorang tenang tuh bisa kita lihat, bro. Pertama, ciri-ciri seseorang tenang itu kita bisa lihat dari status story WA, lihat postingannya, kemudian lihat kesehariannya. Kalau kayak orang seperti saya ini yang hidupnya itu diajarkan untuk menyongsong kematian, untuk mempersiapkan bertemu dengan Allah, maka yang kami lakukan itu setiap hari adalah mencoba mengedukasi publik, mencoba untuk belajar terus, gitu loh. Nah, dan kalau misalnya kamu lihat aku tuh tidak tenang, kamu akan melihat aku banyak mengeluh. Itu orang tidak tenang, ciri-ciri orang nggak tenang tuh, kayak Edis tuh. Aku udah pergi ke Amerika, aku cari Tuhan. Itu tidak tenang. Atau aku juga pengen pulang ke Indonesia. Di sini aku kerja 8 jam, shiftnya 2. Atau membuka aib orang lain di publik. Maka itu orang-orang yang tidak tenang, bro. Nah, kalau orang-orang seperti saya ini, semua pengalaman hidup dan kejatuhan orang lain saya sampaikan untuk diedukasi ke publik, agar publik merasakan bahwa ketika orang jatuh, jangan tertawakan mereka, belajar dari kejatuhan mereka supaya kita nggak jatuh. Atau ambil sikap. Jadi saya sampaikan, makanya kami umat Islam itu tidak senang membuka aib orang lain di depan publik seperti kalian. Itulah bukti seseorang itu tenang atau tidak. Lagi-lagi kamu ketawa. Iya, lagi-lagi kamu mengatakan tadi kami tidak suka membuka aib, sementara kamu membuka aib terus, gitu masalahnya. Aib jadi siapa? Tunggu. Wait a minute. Membuka aib itu definisinya apa, bro? Coba saya mau tanya, membuka aib itu definisinya apa? Bisa jelaskan ke saya? Nggak perlu lah ke situ kayaknya. Kayak kita bahas yang lain. Oke. Saya yang kasih kamu ilmu ya. Saya kasih ilmu. Kamu tahu tidak? Definisi membuka aib itu adalah membongkar perbuatan keji seseorang yang dia tutupi, dia sembunyikan, lalu disebar-sebarkan. Itu membuka aib. Yang kami lakukan bukan buka aib, tapi mempublish kembali apa yang sudah terpublish. Karena kami konten kreator. Untuk apa? Untuk supaya umat Islam dan umat Kristen lainnya bisa belajar bahwa ternyata apologet Kristen rata-rata kelakuannya biadab. Jadi berpikirlah kalau mau mengidolakan seseorang. Ada yang boti, ada yang selingkuh dengan berondong padahal masih istri orang. Itu, bro. Nah, itu namanya bukan membuka aib, tapi
membahas yang sudah terpublish karena memang dipublish. Sendiri kalian sendiri yang sama istri orang kalian. tadi maksudnya istri orang tadi gimana? Contoh kayak si Lina Wijaya, dia istri orang, dia akui depan publik, dia bahkan dibongkar sama selingkuhannya yaitu Cecen bahwa dia itu tidur berdua, sementara dia ngaku bahwa dia istri orang. Itu bukan membuka aib, tapi membahas yang sudah terpublish karena perempuan ini adalah perempuan yang, sorry ya, bicaranya agama, tapi menyerang pribadi orang lain seperti saya. Ternyata dia sendiri pesundal, mengatakan Al-Quran itu adalah legitimasi persundalan. Taunya dia yang gratisan. Nah, ini tidak disebut dengan membuka aib. Lagi pula itu membuka aib itu di dalam Islam ya berlakunya. Untuk orang penghujat agama itu tidak berlaku seperti itu. Kami harus menjaga marwah orang yang bermarwah. Orang-orang penghujat agama Islam itu tidak ada marwah. Mereka hina dina. Bahkan mempertontonkan kehinaan mereka itu hal yang biasa. Kenapa? Mereka layak begitu. Karena mereka menghina Al-Quran saya. Jadi tolong sebelum Anda bernarasi, Anda pahami dulu apa yang Anda ucapkan. Seperti membuka aib, artinya apa sih? Contoh kayak saya nih, saya punya aib dari, saya tahu ada saudara-saudara saya yang berdosa nih. Contoh, Lord Oreo ini dia suka ngupil ya, sambil makan, minum teh dia suka ngupil, tuh kan aib tuh. Saya bilang di publik, kalian tahu nggak? Lord Oreo kalau lagi minum kopi, dia suka ngupil tuh. Itu, dia nggak, Lord Oreo dia nggak suka kalau saya bilang itu ke publik. Nah, itu namanya gibah. Kalau dia tidak melakukan hal itu namanya fitnah. Kami di Islam itu ada aturannya, bro. Iya. Gitu ya, bro ya. Jadi bro, saran saya adalah perdalam belajar psikologi. Kalau ingin menjadi seorang psikolog, menilai kejiwaan seseorang, itu nggak cukup hanya dengan menuduh tanpa bukti. Saya adalah orang yang juga belajar psikologi karena saya dulu prodinya PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk gelar SPD, saya itu harus banyak mengenal psikologi anak didik. Tapi karena saya konversi, akhirnya saya menjadi sarjana sosial insya Allah. Jadi saya belajar tentang psikologi sedikit-sedikit, psikologi umum. Makanya saya tanya, kamu tahu nggak arti persepsi? Karena itu psikologi umum, persepsi, kemudian ada yang namanya ilusi, ada yang namanya delusi, ada yang namanya halusinasi. Itu harus dipahami dalam ilmu kejiwaan atau psikologi. Itu dasar. Kalau itu tidak kita pahami, sulit kita membedakan mana kebohongan, mana yang halu, mana yang fakta. Benar. Seperti itu. Nah, jadi saya pengen teman-teman saya yang Kristen di atas ini tuh tercerahkan, bukan dengan kebencian. Kita memang beda keyakinan, bro. Tapi saya tuh tidak ada alasan benci Anda. Kecuali Anda menghujat agama saya. Gitu. Itu salah ya. Saya kan gini, sekarang gini deh. Kita belum kenal, Anda tidak pernah ketemu saya tidak pernah ketemu Anda, kita tidak saling berhutang satu sama lain. Apa alasan saya benci Anda? Gini, prinsip saya itu gini, bro. Mencintai itu kadang nggak ada alasan, tapi membenci itu harus ada alasan. Saya kalau membenci seseorang nggak ada alasan, berarti saya ODGJ, and something wrong with me. Berarti kok apa psikologisnya bermasalah. Membenci itu harus ada alasan, membenci itu harus ada alasan. Maka saya tanya, kalau kamu membenci seseorang, apa alasannya menurut kamu? Silakan kamu jawab. Enggak, saya enggak mau membenci karena menyakitin hati saya, lebih baik saya lupakan aja terus. Nah, kadang saya bingung dengan umat Kristen ya. Mereka mengatakan saya tidak mau membenci. Coba kamu buka Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan, bro. Coba buka aja, saya lihat ini. Buka aja. Baik. Mudah-mudahan kamu dapat ilmu di sini karena room ini memang untuk mengedukasi khusus untuk kalian kawan-kawan Kristen ya. Dapat hidayah ya. Kalau hidayah sih aku ragu sih, karena hidayah itu hanya untuk orang berakal. Orang tidak berakal tuh nggak bisa dapat hidayah. Mainkan. Tapi tenang aja. Sorry ya, bro. Bro. Ini, bro. Lukas pasal 14 nomor 26. Saya mau tanya, silakan kamu pahami sendiri, kamu jelaskan ke saya bagaimana cara kamu memahami ayat ini ya. Jikalau seseorang datang kepadaku, ini dalam tanda kutip adalah Yesus ya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tadi kamu bilang kamu nggak punya kebencian, tapi itu perintah dalam Bible untuk memiliki kebencian kepada keluarga. Jadi saya bingung nih, Anda kan saudara Kristen nih. Di dalam Kristen itu disuruh membenci.
Enggak. Dan itu bahasa aslinya Pengertiannya miseo. bukan seperti itu kalau menurut saya ya. Oke, saya kasih kamu teks aslinya ya. Kata membenci itu dari kata apa? Dari kata miseo. Dan miseo itu tidak ada diksi lain selain membenci. Ya. Nih. Membenci, membenci, dibenci, bencilah, membenci, tidak mencintai, membenci. Jadi tidak ada terjemahan lain dari kata miseo ini yang diterjemahkan ke membenci ini. Maka ya kalian mau merubah maknanya ya berarti ya kembali lagi kalian tidak patuh kepada bahasa asli kitab kalian. Dan bahkan secara tekstual diterjemahkan membenci. Kalau kamu punya makna lainnya silakan. Itu hak kalian menafsir kitab kalian. Tapi masa tafsiran ayat keluar dari tekstual, tercabut dari tekstual? Ampunilah musuhmu dan berdoalah kepadanya. Malah disuruh mendoakan musuh kita. Nah ini saya coba, saya tahu ayat itu. Ini kenapa saya bilang agama kalian itu agak sedikit membingungkan kita. Di dalam agama Anda, kalian diperintahkan untuk mengasihi musuh. Tapi Ya. kepada keluarga sendiri, kenapa malah disuruh membenci? Coba. Dan Anda dilarang untuk melawan orang yang jahat kepada Anda, betul? Nah, Tapi Anda tahu tidak? Nih ayatnya. Maaf ya, ini saya harus memakai dalil kitab Anda karena Anda Kristen. ya nggak apa-apa. Anda buka Matius pasal kelima nomor 22. Ini kenapa di dalam agama Anda itu kalian disuruh baik kepada orang-orang jahat dan musuh. Tapi kalian tahu tidak? Jangan melawan orang yang jahat kepada kalian, bahkan kalian harus mengampuni mereka. Tapi apa yang terjadi di sini? Ini agak cukup aneh. Kenapa akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka? Sorry, bukan ini. Ini bukan Matius ini. Sorry ya. Matius 5. Bentar ya, saya ambil Alkitab saya ya sekalian ya. Oke, boleh. Matius 5. Silakan, Bang. Oke. Oke. Sip. Oke. Coba Anda buka Matius pasal kelima nomor 22. Dan tadi Lukas pasal 14 nomor 26. Bentar ya. Matius berapa tadi? Yang Matius 5 nomor 22. Silakan dibuka, dibaca. 5 ayat 22. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Wait. Siapa yang Wait. caci maki? Bentar. Nanti Anda baca lagi. Poin saya adalah kenapa kepada orang jahat, musuh, kalian disuruh untuk memaafkan dan bahkan mengampuni. Tapi kenapa ketika ada orang yang cuman marah saja, dia cuman marah doang loh. Tapi kenapa harus dihukum? Tapi kenapa para penjahat, musuh, itu malah diampuni? Kenapa kok terbalik? Kenapa saudara terdekat itu kalau marah harus dihukum, orang yang jahat kepada kita harus diampuni? Kenapa Lukas 14:26 mengajarkan kalian membenci keluarga? Orang Dulu jahat saya harus baca diampuni. ini sekali ya. Saya Silakan. jarang juga nih membacanya ayat ini, cuma saya Ya, baca. boleh, Dulu silakan, saya bro. dari- Silakan, bro. Namun aku Mudah-mudahan berkata tercerahkan. kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus gimana? Maksudnya ayat ini gimana maksudnya? Tadi kan Anda bawa kami diajarkan mengasihi musuh. Iya, saya tahu. Di Kristen itu orang-orang jahat itu disuruh dikasihi. Bahkan kalian tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Bayangkan loh, orang yang berniat jahat kepada Anda tidak boleh lawan. Tapi kenapa kalau saudara marah kepada saudaranya sendiri harus dihukum? Bukan, maksudnya di sini nih kalau saya lihat, jadi Tuhan itu berkata kepada orang jangan marah. Itu sih saya ambil kesimpulan, walaupun saya bukan ahli Alkitab ya.
Sekilas saya ambil sini. Coba makanya di sini kita cara. itu gini, cara kita kalau Anda mau menafsir kitab Anda tuh asal itu urusan Anda, nggak apa-apa. Saya bukan tipikal pendebat yang kayak ada orang Kristen yang punya penafsiran terus saya debatin itu, saya nggak. Maksudnya itu hak Anda gitu. Cuman apa iya perkataan Tuhan Anda itu bisa dipelincir seperti itu? Coba baca baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus bicara, kalau ada orang yang marah itu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, cuman ngomong kafir doang loh, dibawa ke mahkamah agama. Dan kalau ada yang berkata jahil, cuman bilang jahil doang, dia masuk neraka. Tapi di sisi lain Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi ada kontradiksi. Kontradiksi itu ngerti nggak? Kontras antara diksi satu dengan diksi lain. Di diksi satu seolah-olah menjelaskan bahwa Kristen ini agama yang sangat baik, kepada orang jahat aja tuh kita ampuni. Iya, sebenarnya kalau saya bilang tuh kayak agama kalian tuh kayak berpihaknya kepada orang-orang jahat, tapi kepada keluarga tuh kita kayak disuruh benci gitu loh. Makanya Lukas 14:26 tadi aku bawakan. Maksudnya di sini Matius 5 ayat 22 ini, maksudnya itu berarti kalau orang marah dihukum gitu. Cuma marah doang dihukum. Tapi kalau orang jahat kepada kita tidak dilawan. Artinya di sini kan aku berkata kepadamu, Tuhan ya, aku saya lihat sini ya. Tuhan berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara, berarti dikatakan setiap orang yang marah kepada saudaranya, berarti mengatakan jangan marah. Kalau dia marah berarti dia dihukum Tuhan. Itu lebarnya. Nah, kalau dia marah dihukum nggak? Tunggu, yang menghukum di sini siapa? Setiap orang yang marah harus dihukum. Orang yang... Kamu tahu tidak? Pertanyaan saya adalah, berarti kalau dia marah harus diapakan? Dihukum. Kenapa di ayat lain Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Kenapa orang jahat tidak boleh dilawan, tapi kenapa orang cuman marah? Orang tuh marah itu tidak semua buruk loh. Saya contoh nih, saya lihat anak saya berzina nih. Di sini dia jangan marah. Bentar bro. Apakah Anda tidak akan marah melihat istri Anda tidur dengan laki-laki lain? Marah. Boleh nggak marah menurut Anda secara naluriah? Secara naluriah boleh. Dan itu disuruh hukum sama Tuhan Anda. Iya, makanya kita berupaya jangan marah. Maka Anda dilarang marah. Berarti Anda tidak boleh marah ketika istri Anda tidur dengan laki-laki lain. Kalau firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Oh, jadi kalau Anda lihat istri Anda tidur dengan laki-laki lain, apa yang harus Anda lakukan? Tersenyum. Kalau saya pribadi sebagai manusia marah. Cuma Tuhan mengatakan. Tapi perintah Tuhan Anda. Berarti ajaran Tuhan Anda ini bisa nggak dilaksanakan oleh manusia normal? Bisa dong, bisa. Oke, berarti menurut Anda kalau ada laki-laki di dunia ini melihat berarti manusia di dunia tidak boleh marah sama sekali, walaupun yang dia lihat adalah istrinya berzina, suaminya berzina, atau melihat kejahatan dia tidak boleh marah. Boleh, secara manusia boleh dong, pasti memang. Saya tanya itu secara ajaran, bro. Kalau secara manusia boleh dan Tuhan Anda melarang itu, berarti ajaran Anda bertentangan dengan naluri manusia. Enggak lah, bukan ke situ larinya sih. Bro, kita ulangi ya diksi saya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah itu tidak semua buruk. Saya marah kepada orang yang melakukan perzinahan di depan saya, itu hak dalam Islam. Itu malah berpahala. Ternyata Tuhan Anda bilang, kalau saya marah ketika suami saya berzina, saya harus dihukum. Ngeri kan? Saya marah ketika lihat suami saya lagi berzina. Kata Tuhan Anda, saya dihukum. Tapi apa kata Tuhan Anda di ayat lain? Jangan melawan orang jahat kepadamu. Tapi kalau saya diperkodok, saya nggak boleh lawan. Agama macam apa ini? Coba jelasin ke saya. Agama yang benar. Agama yang benar. Sebenarnya agama Anda ini, kalau Anda katakan benar, menurut Anda kebenaran itu adalah agama yang berpihak kepada penjahat dan tidak berpihak kepada korban kejahatan. Coba, korban kejahatan ketika mau diperkaus boleh nggak ngelawan? Ada ayatnya loh. Jangan melawan orang yang jahat. Oh, ini ayatnya ada loh. Nih ya. Sekarang Anda baca ayatnya. Matius pasal kelima nomor 39. Silakan Anda baca. Buka kitab Anda baca sendiri, cross check sendiri. Saya tidak mau membacakan, takutnya Anda bilang nanti saya pelintir. Silakan. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke.
Kalau ada istri Anda ditampar laki-laki jahat, Nah, apa yang Anda lakukan? Marah atau menyuruh istri Anda kasih pipi sebelahnya? Marah. Tapi di Nah, sini kemarahan Anda itu menurut saya di sini, saya berpikir. sebentar. Saya lagi nggak cerita tentang. Saya mau mengartikan ini. Maksud saya pernah dengar ini, para pendeta mengatakan, jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kiri. Maksudnya di sini jangan membalas. Itu sih maksudnya. Bukan dikasih sih maksudnya itu. Kalau jangan membalas bukan di diksi itu, bro. Bentar, bro. Anda lucu ya. Diksi di kitab Anda ini kan dua karakter. Pertama ada larangan, kedua ada perintah. Berilah pipi kiri pipi kanan itu perintah, sementara jangan melawan itu ada di ayat atasnya. Loh, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Artinya nanti kalau ada orang yang ingin memperkodok istri Anda tidak boleh melawan mereka. Maka perintahnya adalah melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kalau seandainya Anda lagi jalan sama istri, ada orang tampar istri Anda tidak boleh melawan. Dalilnya mana? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika ada penjahat menampar istri Anda, itu berbuat jahat kepada Anda atau tidak? Ya, benar. Jahat dong sama Anda, kan istri Anda yang dipukul. Ya. Maka Anda dilarang melawan mereka. Tapi iya, makanya saya bilang, tetapi perintah Tuhan Anda kepada Anda, kalau istri Anda ditampar, Anda akan bilang sama dia, "Dek, kasih yang sebelahnya lagi ya." Karena itu perintah. Jadi ada dua diksi di sini. Satu larangan, larangannya apa? Jangan melawan. Itu jangan jangan melawan itu jangan diturunkan di ayat berilah pipi kiri pipi kanan, tidak. Jangan melawan itu ada di atasnya. Kan ada ini kan ada dua diksi nih, bro. Kenapa kok malah dilarikan makna ke ayat sebelahnya? Ini dia, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Satu diksi. Ini larangan. Larangannya apa? Jangan. Ini ada kata jangan loh. Kata jangan ini kan larangan. Tapi perintah. Melainkan apa? Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Nah, ini kenapa saya katakan lucu? Untuk diri sendiri dan keluarga tidak boleh bertahan dan melawan. Tapi jikalau seorang marah kepada kita, hukum. Saudara marah kepada kita, hukum. Ada apa dengan ajaran Kristen? Kenapa kok berpihaknya kepada orang-orang jahat terus gitu loh? Artinya di situ Kenapa kok ayat ini melegitimasi kejahatan gitu loh? pengertianmu sama pengertian saya berbeda. Mungkin Nah, itu makanya ya. saya tanya, cara pengertian Anda tentang Matius 5:39 ini apa? Anda bilang tadi jangan melawan lah. Memang jangan melawan kan itu larangan. Yang maksud saya melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan ini gimana cara memahaminya? Memahaminya dia tidak membalas. Kejahatan tidak harus dibalas dengan Iya, kejahatan. tidak membalas itu kan ini, bro. Gimana sih, bro? Tidak membalas itu kan ini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Artinya tidak membalas kan? Nah, perintah ini yang saya tanya. Maksudnya gimana nih? Kata Yesusnya gimana nih? Ini disuruh Yesus buat ditampar pipi kiri kasih kanan. Ini gimana? Apa itu maksudnya? Itu perintah atau bukan sih? Atau omon-omon saja? Iya, benar perintah. Ya udah, Anda tahu perintah Yesus itu harus diikuti atau harus dibiarkan begitu saja? Harus diikuti. Apa perintahnya di situ? Perintah Yesus apa di situ? Jangan membalas kejahatan. Itu larangan, bro. Masa nggak bisa bedakan perintah sama larangan sih? Iya, jika ditampar pipi kirimu, berilah pipi kanan. Jika tampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Anda sudah tahu secara bahasa itu adalah perintah. Ya, benar. Anda ikuti tidak itu perintah itu? Ya kalau kita dalam Tuhan bisa diikutin. Ya karena saya ini belum dalam Tuhan sepenuhnya. Nah itulah dahsyatnya Kristen itu kasih. Jadi menurut Anda orang Kristen yang benar-benar Kristen itu adalah ketika istrinya ditampar dia tidak melawan dan diam saja, bahkan menyuruh istrinya, "Dek sayang, berikan yang sebelahnya." Gitu. Itu yang itu Kristen sejati. Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti yang seperti kamu contohkan. Oke, saya bedakan. Misalnya laki-laki nih, istri saya ditampar. Kamu diam aja, kamu liatin kan. Berikan pipimu sebelahnya. Kan kamu ngingetin firman Tuhan. Begitu Kristen sejati seharusnya menurut Anda. Iya. Oke. Untung saya Islam sih. Kalau nggak gimana nasib saya ya. Punya suami kayak gitu ya. Saya ditampar orang, suami saya malah diam aja, terus suruh saya kasih sebelahnya lagi. Gitu. Kasih kan? Luar biasa kan? Sorry, bagi saya itu bukan kasih tapi tolol.
Bagi saya itu tolol banget. Karena seorang suami itu kewajibannya adalah menjaga kehormatan. Ngomong Ripa ini Gak ada urusannya. Gak ada urusannya dengan Anda itu. Gak ada urusan. Itu pribadi. Bagi saya itu tolol. Oke, kita coba deh tes ke bentar, saya tanya ke Kakak Ina deh. Halo Kakak Ina, agamanya apa? Halo, malam. Malam Ibu. Ibu agamanya apa, Bu? Saya Kristen. Oke Ibu, kita sudah diskusi dengan Bang Kasih. Kita membawakan beberapa ayat. Ya, kita bawa tadi Lukas pasal 14 nomor 29, Matius 5 ayat 22. Kemudian kita juga bawa ayat bentar ya Bu ya. Lukas 14:26, Markus 3:21. Oh, sorry bukan nih. Ada dua sih. Dimana kalau Ibu dapat poinnya bahwa agama Kristen ini ayat-ayat di dalam kitabnya itu menyuruh untuk berbuat baik kepada para penjahat dan musuh dan yang berbuat jahat kepada kalian, tapi ketika keluarga yang marah itu harus dihukum dan bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga sendiri dan diri sendiri. Mohon maaf, aku kan ngeliat tuh kayak Tuhan kalian tuh pengen banget berbuat baik sama orang jahat, tapi korban kejahatan itu enggak dibuat adil. Sebentar. Kayaknya bukan disuruh kita membenci saudara kita sih, salah sih penafsiranmu itu, Ripa. Oke, kalau gitu kamu baca sendiri ayatnya, Bro, ya. Kamu baca sendiri ya, nih saya tunjukin, coba. Mbak saya 26 kan? Apa tuh? Iya, coba baca. Coba baca, kan Anda bawa kitab tuh. Coba Anda baca tentang Lukas 14:26. Ya. Lukas 14. Lukas pasal 14 Matius 5 ayat 39 kan? Ya, itu yang satu, Bu. Saya sama Bang Kasih dulu, nanti Ibu tanggapi. Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan Bang Kasih baca dulu pelan-pelan. 14 ayat 26 ya. Sorry. Ini ada akun bernama Nonem dan Mona. Saya tidak suka dengan komen ini. Saya mau hapus komen ini. Ini bukan komen yang menunjukkan kalau kalian orang Islam. Maaf. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah adwan, ya. Saya mute kamu 5 detik. Kalau kamu tidak merubah komentarmu, saya mute kamu sepanjang live streaming. Maaf, saudara-saudara saya Kristen di sini, mereka tidak menghujat agama kita, so kalian tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang keji seperti itu. Mohon maaf, ya. Saya mute kalian 5 detik supaya kalian tidak lagi. Kalau saya melihat dengan mata kepala saya, kalian mengaku Islam, menghujat Tuhannya orang Kristen di sini. Lebih baik kalian tinggalkan komal ini, atau saya akan blok atau mute kalian sepanjang live streaming. Mohon maaf ya. Kita diskusi bagus-bagus ya. Sambitan 909, mohon maaf saya harus mute Anda. Sepertinya Anda tidak mau mendengarkan saya. Ya, sepanjang live saya harus mute Anda. Ya, kalian orang Islam kan. Kalian jangan jangan men-trigger orang yang tadinya tidak menghujat untuk menghujat. Jangan kalian membuat diskusi saya yang adem-adem ini menjadi rusuh. Kalian kan mau mensupport saya sebagai umat Islam kan, ya. Jadi biarkan orang-orang Kristen yang menghujat pribadi saya dan Yonatan Andar, kecuali mereka menghujat Allah dan Nabi kita, baru kita mute. Dan kalian tidak kami izinkan untuk menghujat agama orang lain terang-terangan seperti itu. Maaf ya, kecuali kita lagi menghadapi penghujat. Reaksi kita itu membalas setimpal. Kita tidak diizinkan untuk melampaui batas. Begitu. Oke, silakan. Siapa dulu nih yang mau memberi tanggapan? Bang Kasih atau Kakak? Kakak Ina aja. Kakak Ina, Kakak Nia. Sorry, Kakak Nia. Kakak Ina. Kakak Ina, ya Bunda. Memang saya sendiri sebagai orang Kristen ya Bu. Hukum ini memang nggak mudah. Karena memang di Lukas 6 mengatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu nggak mudah ya Bun. Tapi Tuhan sudah menunjukkan gitu, Tuhan Yesus sudah menunjukkan. Jadi ketika Petrus mau membela Tuhan Yesus saat ditangkap di taman, dan Petrus langsung mau melindungi Tuhan Yesus dan memotong telinga prajurit itu, maksud Petrus baik. Ya kayak Bunda tadi bilang, kalau ada keluarga kita dijahatin atau sama orang lain, kita jangan membalas gitu. Nah,
ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Memang kalau kita bilang tuh out of the box gitu kan. Jadi waktu Petrus mau melindungi Tuhan Yesus saat ditangkap, Petrus langsung dengan sigap ambil pedang dan memutuskan telinga tentara itu gitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil telinga itu dan ditempelkan lagi ke prajurit itu. Nah, itu sudah salah satu contoh. Dan yang kedua lagi, Yesus nggak pernah memberontak saat ditangkap atau saat apapun. Bahkan dia menyerahkan dirinya dan dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan di Alkitab dikatakan ia berdoa sampai mengeluarkan peluhnya itu darah. Nah, jadi contoh ini memang nggak mudah. Sebagai manusia nggak mudah. Nah, kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kita jangan melebar, Bu. Enggak. Karena Ini kita kan satu ayat. Sorry, Ini satu. sebentar. Saya kan di sini orang yang mengizinkan Anda bicara. Ini kan bukan gereja, ini forum Betul. diskusi. Saya tidak mau melebar kemana-mana. Kita fokus Enggak kepada sih. pembahasan kita. Ya, makanya saya Benar. batasin. Sorry, tadi Anda membawa contoh tentang Petrus dan Yesus, oke? Iya. Saya Jadi kan membawa tadi kan- contoh sebentar, bro, sister, Oke. sister, mohon maaf, kita kan diskusi ya, diskusi itu harus dua arah. Ini bukan gereja. Kalau gereja Anda boleh I know. ceramah atau Nah, pertama saya tadi bertanya ke Bang Kasih, kalau Anda punya ibu duduk di kursi roda, lalu ditampar depan Anda, menurut agama Anda adalah Anda tidak boleh melawan orang yang menampar ibu Anda. Apakah itu adalah betul? Iya. Betul. Berarti sebagai orang Kristen yang baik, ketika ibu Anda ditampar, Anda akan diam saja ya? Bukan diam langsung balik nampar, enggak. Mungkin kita akan Diam itu enggak, sorry, Enggak, beda. pasti ada Bu, case-nya sister. kan Ibu. Pasti ada Iya, case-nya. case-nya kan sudah saya ceritakan case-nya. Iya. Anda punya ibu Anda duduk di kursi roda karena sudah lansia. Tahu-tahu misalnya. ada orang pukul Dan sebenarnya. ada orang nampar, tidak ada alasan, tidak ada angin, ada hujan, orang menampar pipi ibu Anda. Sebagai Kristen yang baik, Anda boleh melawan atau tidak? Oh enggak, kan ada hukum Oke, negara ini. maka sebagai orang Kristen yang baik, ketika ibu Anda ditampar, Anda akan diam saja ya, melihatnya dan tidak melawan saya diam, orangnya. tapi saya tetap menenangkan ibu saya. Tapi kan di sini ada hukum, negara kita ada hukum ya Bunda. Terus kalau Berarti umpamanya Anda tidak mengikuti ibu- hukum negara. Wait, berarti Yes. Anda mempercayakan keadilan itu kepada hukum yang dibuat manusia yang adalah undang-undang, bukan hukum Tuhan berarti. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan juga, tapi kan dibilang nggak boleh ngelawan, nggak Sorry, boleh. bentar. Tadi katanya kan ikut hukum undang-undang. Hukum undang-undang itu kan buatan manusia. Ya, betul. Tuhan Anda kan melarang melawan. Maka Iya. Anda sebagai orang Kristen tidak melawan orang yang jahat itu, diam Iya. saja, tidak mendorongnya atau bahkan tidak marah kepadanya. Bahkan Anda akan mendoakan mereka yang Melawan menampar dalam ibu arti Anda. menyakiti kan nih Bunda? Melawan Oh, berarti enggak, dalam tidak arti semua melawan itu menyakiti. Nah, Enggak, iya, saya beda. akan melindungi. Anda coba belajar dulu. Beda Sebentar, melawan atau melindungi beda. Bentar, kan? Bu. Sister, kita kan bicara kasus nih. Iya, Anda oke. sebagai seorang anak, Iya. tadi kalau bapak tadi beliau sudah bilang kalau istrinya ditampar dia nggak akan melawan orang yang menampar bininya, bahkan disuruh kasih pipi kiri sebelah lagi. Nah, Anda begitu, ibu Anda lansia duduk di kursi roda, tiba-tiba ditampar, Anda tidak akan marah sama sekali sama yang menampar, bukan? Kan saya bilang saya kampanye mendadak menampar ibu saya. Saya akan punya di sini kan ada hukum. Saya nggak mau melawan dong. Tapi biarkan. Makanya saya bilang, makanya Iya. kan itu yang saya konfirmasi. Maka ketika ibu Anda yang lansia ini ditampar, Anda tidak akan melawan dan itulah ciri-ciri Kristen yang baik. Iya. Karena memang disuruh Oke. begitu. Jangan kan gitu. Tuhan Yesus aja disiksa, disalib, dia nggak ngelawan. Enggak, loh, Bu. kita jangan kemana-mana. Oh, Anda tahu enggak, nggak? Tadi karena Anda kita membawakan sudah contoh. tahu. Enggak, wait. Iya, saya tahu itu. Anda kan tadi membawa contoh tentang Petrus memotong pedang. Anda tahu yang suruh beli pedang siapa? Siapa? Yesus. Anda nggak tahu itu? Oh, enggak. Coba. Tuhan Yesus nggak pernah berurusan dengan pedang sih setahu saya. Oh ya? Oke. Iya. Bentar nih. Coba. Oke. Terus kita lihat teman-teman. Coba Anda buka Lukas pasal 22 nomor 36, saya tunjukkan ayatnya. Anda bilang Yesus tidak berurusan Lukas dengan pedang 22 pasal berapa? ya? Lukas pasal 22 nomor 36. Jawab mereka, ya, jawab mereka.
Suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa ya Bu ya pedangnya? Nah, ini kan bukan Petrus yang beli, bukan Yesus yang beli pedang. Yang nyuruh Yesus Bu, ini kan warna merah. Ini kan perintah Yesus nih. Ya, tapi kan ini lihat warna konteksnya Ibu. Ya konteksnya apa Konteks Bu? di Ini atasnya. konteksnya kan dia mau ditambah. Yuk kita lihat konteks yuk. Ayo kita Ya. lihat konteks. Bukan Oke, untuk kita lihat menebas, bukan untuk Iya, menebas makanya saya tanya, telinganya. makanya saya tanya, pedang itu buat apa? Makanya kan saya tanya tadi tuh di ayat 36 Nah, itu saya nggak nih, tahu, lihat nih. tapi di sini Nih Bu, tidak. Bu, nih Bu. Ya, Ibu oke. tahu nih 36 ya, nih. Ya. Ibu tahu tidak, ini percakapan dia mau ditangkap, Bu. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada orang, raja-raja bla 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 sampai ke bawah. Ini konteksnya apa? Percakapan waktu perjamuan malam, Bu. Ini waktu dia mau ditangkap bukan? Nah, buat apa dia suruh beli pedang ini, Bu? Nih ya, kata Yesus nih. Lalu ia berkata pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak, kata mereka. Tetapi sekarang ini, tuh, tetapi sekarang ini, kata dia, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tapi tidak Sebab aku dikatakan berkata untuk kepadamu, Petrus, sebentar Ibu. Bu, ya kan muridnya kan Petrus salah satunya Bu. Ya, Sebab tidak. aku berkata, Ya, tapi tidak untuk Bu, untuk loh, membunuh gimana sih Bu? itu. Ini dia ngomong sama siapa? Bu, Enggak. ini Bu baca Bu. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Penggenapannya ngapain dia suruh beli pedang gitu loh. Kalau memang dia mau menyerahkan dirinya gitu aja. Ngapain dia suruh beli pedang murid-muridnya? Bukan disuruh untuk itu, Ibu. Ini mesti Bu bukan baca deh. sebab itu. Nggak, saya nggak bukan. mau nambah-nambahin firman kitab suci Anda deh. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini kan disebab aku berkata kepadamu, dijawabkan sebab Tetapi aku berkata sekarang kepada kamu ini, bahwa iya, tetapi nas sekarang kitab ini- suci ini harus digenapi padaku. Iya, Ia akan terhitung betul. di antara pemberontak-pemberontak seperti apa yang Iya, tertulis, betul. tertulis tentang aku digenapi. Makanya saya tanya, buat Kata apa mereka, Yesus Tuhan, suruh ini- beli pedang? Buat apa Yesus suruh beli pedang, Bu? Tidak disuruh untuk, bukan disuruh Petrus. Ini konteksnya bukan Pertanyaan untuk saya disuruh tuh, beli Bu, Petrus. ini kan dia ngomong sama siapa, Bu? Dia ngomong sama siapa ini? Murid-murid. Dia ngomong sama siapa? Enggak, Ini tadi coba. kan Riva bilang bahwasanya Petrus itu tadi yang memotong telinga tadi, Riva bilang Yesus yang membelinya, itu tadi konteksnya kan itu. Saya bukan itu, bilang, Riva. ya saya buka Anda saya merekam loh. Live kita ini direkam di YouTube saya loh. Jadi kalau kalian tuh nuduh-nuduh saya tuh kita bisa Iya, balik ke omongan saya loh. Saya tidak bilang itu. Saya masih sehat, normal otak saya. Saya tidak bilang Yesus beli pedang loh. Saya bilang Yesus, Bu, saya tanya tadi, ketika Petrus memotong telinga orang Yunani, Anda tahu nggak siapa yang suruh beli pedang? Ya. Nah, kan? Yesus, Terus- kata saya. Nah. Saya tanya kan Yesus, Anda bilang tidak ada Enggak, Yesus Anda- berurusan dengan itu pedang. bukan Saya bilang, pertanyaan. Ibu tadi bukan pertanyaan tapi Ibu pernyataan. Makanya saya bilang enggak pernah. Lah, memang- tuh. loh, Bu, pernyataan saya pun seandainya saya jadikan itu pernyataan, Yesus menyuruh muridnya beli pedang. Itu fakta karena itu tertulis dalam Lukas 22 nomor 36. Kecuali Ibu mau Enggak, nyangkal. bukan seperti itu, Ibu. Seperti apa coba? Bukan Seperti bukan apa? seperti bukan yang dimaksudkan yang Dulu saya tanya bahwa deh, gini Yesus- deh. Dalam Lukas 22 nomor 36 ini, Yesus suruh beli pedang tuh buat apa pedangnya? itu pasti saya nggak tahu ya, saya bukan seorang apologet Itu kan apa-apa. ini Bu, tadi Ibu suruh saya baca perikop. Saya kan tahu perikopnya itu. Perikop itu kan perjamuan makan dan dia mau terakhir mau ditangkap. Enggak, saya rasa sih enggak sih. Nanti deh suatu saat saya bisa pelajari Astagfirullahaladzim. dulu. Nanti gini deh. Saya kasih Kan buku. Ibu tadi kan konteksnya tentang Ini tentang saya kasih mengampuni. perikop. Ibu konteks itu ini loh Bu, ini konteks, ini judul perikop ini sebagai konteks nih. Percakapan waktu perjamuan malam. Ini dia konteks namanya nih, perikop. I know. Nah, Tapi maksudnya- jadi pembicaraan ini dilakukan Yesus ketika apa? Ketika hendak dia mau ditangkap. Makanya ada cerita setelah itu di Taman Getsemani. Nih Bu, Taman Getsemani nih. Lalu pergilah Iya. Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa menuju bukit, berdoalah dia, berdoalah kamu supaya jangan bla 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 ya Bapakku dan bla bla bla. Yesus ditangkap. Artinya menjelang hendak ditangkap dia suruh beli pedang. Nah, tadi ketika Petrus memotong telinga orang, dia kan pakai pedang. Secara normal rasio nih Bu ya.
Yesus sama Petrus itu kan bareng-bareng tuh. Dia lihat nggak sih Petrus bawa pedang? Emang pedangnya segini bu, kecuali pedangnya segini bu, nggak kelihatan sama Yesus. Iya. Kalau memang Yesus tidak menginginkan ada pedang, harusnya kan dia bisa ngomong, ngapain kamu bawa pedang? Loh dia yang nyuruh beli pedang kok, kan lucu. Wah, saya nggak tahu Inilah soal kenapa. itu. Nah inilah kenapa saya katakan ada keanehan dalam. Saya nggak Silakan, punya silakan, belajar. segini, Bun. Saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan yang itu. Tapi saat tadi kan kita menjawab tentang kalau orang Kristen ada orang disakiti maka akan gini. Tapi pada kenyataannya memang nggak mudah apa yang disuruh Tuhan Yesus untuk berikan. Saya contoh saya ya Bun. Saya contoh nih. Saya tuh dibohongin. Enggak. Enggak. Maksudnya gini. Saya tidak mau mendengarkan. Kan tadi Karena Bunda gini, kan bilang, maaf, kita kan bicara teologis dan ajaran ya. Karena kalian kan suka kesaksian tuh, kami nggak butuh itu karena kami nggak bisa validasi itu sebagai kebenaran. Balik gitu. kan katanya ibu. Bentar bu, tadi izin, Bu. contohin Saya di seorang sini kan ibu. akademis bu. I know. Iya, itu contoh Maksudnya kasus. Iya kasus makanya nggak gampang. Tapi memang begitu ajaran Tuhan Yesus. Ya mau Ya gimana? sudah nggak apa-apa. Kami kan tidak makanya. Bu, gini bu ya. Tapi kan Bunda Berarti ujung-ujungnya Bunda ngatain, berarti orang Kristen Oh, enggak. Bukan, ngebiarin orang-orang buat jahat sama keluarga. Sorry, itu Anda. Sorry. Enggak Bunda. Anda sendiri yang mengatakan, terus Anda sendiri mengatakan memang ajaran Yesus begitu. Berarti Anda memang mengatakan itu. Kan Anda yang bilang. Saya tadi Bunda mengatakan. lalu memberikan Apa sih Bu? konklusi. Bu, saya nggak ngerti deh Bu obrolan kita nih. Konklusinya begini Bu, ini baru konklusi nih. Bang Kasih Zaid mengatakan orang Kristen yang paling baik adalah ketika istrinya ditampar dia tidak melawan dan bahkan menyuruh untuk beri pipi kiri. Itu Kristen terbaik menurut Bang Kasih. Menurut Kakak Ina, orang Kristen terbaik adalah ketika ibunya ditampar dia tidak melawan orang jahat itu, melainkan dia berdiam saja untuk ya paling yang ngusap-ngusap pipi ibunya, bahkan disuruh pipi ibunya ditampar lagi gitu loh. Inilah Kristen terbaik teman-teman. Kalau di agama Kristen begitu ajarannya, mohon maaf di agama kami itu tidak bisa karena itu namanya adalah perbuatan ya udah zalim, bahkan itu makanya nggak perbuatan apa-apa. bodoh. Menurut aku ya nggak apa-apa sih Ya Bu. nggak apa-apa. Ya itu Kan ya nanti jadi maksudnya nggak ada masalah gitu. Ya Ya, memang nggak kan kita masalah. Bu, kita kan lagi nunjukin masalah, Bu. Iya. Kita lagi diskusi Bu Bener. gitu. Makanya maksudnya memang. Nah sekarang begitu saya mau ajarannya. konfirmasi terakhir nih buat Bu Ina nih, buat Kakak Ina. Kakak Ina tahu nggak ada ajaran di dalam kitab Kakak tidak boleh melawan orang yang jahat kepada Kakak? Iya. Kalau Kakak diperkosa, Kakak boleh melawan nggak? Kalau saya diperkosa gini, itu kan beda ya Bun ya. Itu jahat itu dalam arti apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Nah kita juga kan harus berdoa juga, minta Tuhan lindungi kita. Kalau sampai terjadi sesuatu yang nggak baik, mungkin kita kurang berdoa. Kan kita berdoa tiap hari, doa Bapa kami, jauhkan kami daripada yang jahat. Anda tahu nggak di situ Yesus mengajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu. Dan Anda bilang kami harus berdoa. Sementara Anda tahu nggak semua murid-murid Yesus itu dijahati loh. Apa mereka kurang berdoa? Nah, ya kalau memang sudah seperti itu ya. Tapi kalau kita memang karena kasusnya seperti itu, masa terus ya pasti melawan bukan arti gini Bun, melawan bukan berarti terus kita balas lagi jahat atau bagaimana. Nah kalau memang beda Bu, maaf Bu, kan saya sudah bilang, Ibu jangan mempelintir sebuah bahasa. Melawan dengan menjahati kembali itu beda. Melawan itu artinya kita mempertahankan diri Bu. Contoh kayak saya nih, kalau ada orang mau memperkosa saya misalkannya, saya akan lawan dengan cara apa? Saya bisa dorong dia, saya bisa tendang dia, lalu saya kabur. Itu namanya saya mempertahankan diri. Nah, kalau bagi Ibu, kalau Ibu kalau diperkosa apa tindakan Ibu menurut agama Ibu? Boleh nggak melawan orang jahat itu? Mempertahankan boleh diri. Melawan. Itu melawan. Mempertahankan diri Bun. Beda. Ya, itu melawan namanya. Mempertahankan. Oke, kalau Ibu diperkosa gimana mempertahankan gitu? Ibu misalkannya tangannya dipegang nih, Ibu mempertahankan diri gimana? Jangan. Ya saya gitu. Kenapa harus diperkosa gitu? Jangan Karena seperti pemerkosaan itu loh. perbuatan jahat. Karena saya ingin contohnya. Karena saya adalah orang yang rasional, saya ini ingin memantik orang yang rasionya tertutup doktrin untuk Karena saya nggak pernah berpikir saya akan diperkosa. Nggak ada Bu, tidak ada satupun kejahatan itu orang pikirkan dulu Bu. Kalau kejahatan itu terjadi kepada diri, nggak ada Bu. Kejahatan itu terjadi begitu saja. Ya, saya cuma makanya Bang Napi, Bang Napi itu bilang kejahatan itu terjadi bukan kenapa, karena kesempatan Bu. Jadi ketika seseorang itu dijahati, nggak ada kaitannya dengan doa. Contoh, murid-murid Yesus semua dijahati kok. Apakah mereka kurang berdoa? Bahkan mohon maaf, izin sebentar. Tidak ada kaitannya dengan itu. Itu adalah bagaimana cara Anda supaya tidak dijahati. Itu loh Bu. Itu baru jawabannya Bu. Yang saya tanya, kalau Anda dijahati, apakah Anda akan melawan? Apa kejahatannya? Anda diperkosa, Anda melawan nggak? Anda melawan orang yang memperkosa Anda nggak?
izin Bun. Di izin, Bun. jawaban ayat Anda, bentar Bang Kasih. Saya sih nggak Di tahu dalam sih. kitab Anda Saya nggak pernah tertulisnya begini. membayangkan hal yang jelek itu terjadi dalam hidup saya sih. Karena secara rasional Anda tidak mungkin mengikuti kitab Anda ketika Anda diperkosa dengan diam saja dan tidak melawan. Mungkin gini Bun, Bunda Rifa, mungkin Bunda ambil contohnya terlalu barbar. Coba Tidak masalah. Itu Anda pikir tidak pernah terjadi pemerkosaan ya? Pemerkosaan itu hal yang pernah terjadi. Ini contoh yang Dan itu coba ada kita- sebuah tindak kejahatan. Tadi- Tidak masalah. tadi Jangan kan- gini bro. Kalau saya memberi contoh sesuai dengan esensi, jangan salahkan bro. Itu memantik Oke, akal kalian supaya kalian sadar bahwa agama kalian rasional atau tidak. Itu sebenarnya poin saya itu. Ya, Saya- gini deh Bun, gini aja deh ambil- Bun, gini aja. Saya tadi cuman kan saya masuk sebetulnya bukan untuk berdebat. Saya masuk untuk tadi Ibu kasih tahu bahwa kenapa orang Kristen nggak melawan. Ya saya kasih kasih. Jangan, saya nggak tanya Point itu. of view saya, ya Saya sudah. tidak Kalau tanya Bunda- itu. Kalau Bunda Enggak, menanyakan maaf hal Bunda, lain, saya tidak punya saya kapasitas. tidak mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak melawan. Saya tidak tanya itu. Saya bertanya, Oke. kalau Anda diperkosa, Anda melawan atau tidak? Itu loh pertanyaan Saya nggak tadi tahu, kan nggak tentang punya pikiran tentang itu dan dijauhkan kiranya dijauhkan. memang itu berat, dari saya. berat Iya, memang. ya udah Bunda. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama, God bless you, sama-sama Bun. kakakku. Iya, sama-sama.